semuanya, kembali lagi sama divisi Pelbab. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Total Quality Management. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah mengenal beberapa dari kami. Saya sendiri, Ristia Amelinda Ramadianti dengan nomor NIM C01211015. Lalu ada Alia Gies Pramudita dengan nomor NIM C01211016. Lalu ada Leotri Kurniawan dengan nomor NIM C01211017. Lalu ada Bayu Aji Saputra dengan nomor NIM C01211025. Lalu yang terakhir ada Pandan Wibowo dengan nomor NIM C01211027. Nah, mengenai pentingnya total quality management pada era sekarang merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, pelaku bisnis sendiri pada era sekarang memiliki beberapa tantangan. Yang pertama adalah pelanggan, yang kedua persaingan, yang ketiga teknologi, dan yang keempat adalah peraturan. Di mana pelanggan yang semakin pintar, semakin canggih. Yang kedua adalah persaingan yang semakin ketat dan semakin banyak. Yang ketiga yaitu teknologi yang semakin berkembang. Dan yang terakhir adalah peraturan yang membatasi aturan-aturan dalam bisnis. Definisi Total Quality Management. Total Quality Management adalah sistem manajemen yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan kegiatan diupayakan sekali benar melalui perbaikan berkesinambungan. Sedangkan prinsip-prinsip Total Quality Management menurut Squing dan Christopher adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan pelanggan internal dan eksternal. Yang kedua, respek kepada setiap orang. Dan yang ketiga, perbaikan berkesinambungan. Manfaat program Total Quality Management. Manfaat dari program Total Quality Management bagi pelanggan. Yang pertama, tidak adanya masalah dengan produk atau pelayanan. Yang kedua, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik. Dan yang ketiga, kepuasan pelanggan terjamin. Sedangkan manfaat Total Quality Management bagi perusahaan yaitu: yang pertama, terdapat perubahan kualitas. Yang kedua, produktivitas meningkat. Yang ketiga, produk cacat berkurang. Manfaat Total Quality bagi staf organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih terlatih dan berkemampuan. Dan yang kedua, lebih dihargai dan diakui. Persyaratan implementasi TVM. Agar implementasi TVM berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persyaratan sebagai berikut. 1. Komitmen yang tinggi. 2. Mengalokasikan waktu secara penuh. 3. Menyiapkan dana dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. 4. Memilih koordinator. Nomor 5. Melakukan benchmarking pada perusahaan lain. Nomor 6. Merumuskan nilai, visi, dan misi. Peranan pemimpin dalam implementasi TQM. Kepemimpinan adalah suatu upaya untuk mempengaruhi kegiatan bawahan melalui proses komunikasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kepemimpinan sendiri dibedakan jadi 4 model gaya, yaitu yang pertama model autocray. Pemimpin merupakan pusat bisnis di mana tidak ada sesuatu terjadi tanpa persetujuannya. Yang kedua model feudal. Pemimpin berada di puncak jauh dari bawahannya. Yang ketiga model egalitarian. Pemimpin yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk bekerja. Yang keempat, model anarkik. Pemimpin memberikan kebebasan kepada departemen untuk membuat aturan masing-masing. F. Peranan karyawan dalam implementasi TQM. Untuk mengetahui apa yang dipikirkan karyawan, pemimpin harus dapat berkomunikasi. Topik yang ditanyakan melalui survei karyawan yaitu berikut: budaya, komunikasi, pekerjaan, pelatihan produk dan pelanggan, serta bekerja dengan orang lain. G. Quality Award dan sertifikasi ISO 9000. Kebanyakan perusahaan mengalami kegagalan dikarenakan ada beberapa alasan, yaitu program tersebut sudah memiliki sistem manajemen kualitas, tetapi dari pihak manajemen puncak tidak memiliki keinginan besar untuk menerapkannya. Yang kedua, pihak manajemen puncak sudah memiliki keinginan besar untuk menerapkannya, tetapi organisasi tersebut tidak memiliki sistem manajemen kualitas. Sistem manajemen kualitas ISO 9000 beroperasi atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut. 1.
tulislah bagaimana tugas yang harus dikerjakan. Nomor 2, buatlah catatan. Nomor 3, lakukan audit. Nomor 4, kelolalah pengendalian kualitas. Nomor 5, alokasikan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah kendalikan kertas kerja. Dari banyaknya perusahaan yang menyukai sistem manajemen kualitas ISO 9000, namun ada beberapa perusahaan yang tidak menyukai hal tersebut. Alasan beberapa perusahaan tidak menyukai sistem manajemen kualitas ISO 9000 adalah: 1. ISO 9000 bersifat birokratis. Nomor 2, ISO 9000 terlalu memfokuskan perhatian secara internal. Nomor 3, ISO 9000 membebani karyawan hanya karena tuntutan pelanggan lama. Nomor 4, perusahaan tidak ingin diaudit oleh orang luar. Dan yang terakhir, perusahaan tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan.